Salah satu penyesalan terbesarku di tahun 2024 karena ini memasuki tahun 2002 dah masuki tahun 2025 adalah kenapa aku nggak fokus konten sejak tahun kemarin. Padahal aku tuh udah tahu dan aku udah melihat banyak banget orang yang ketika mereka fokus konten mereka secara tidak langsung bentuk personal branding mereka. Dan sebenarnya kalau misalnya kita konten ini kan adalah sesuatu yang kita kerjakan saat ini, tapi hasilnya bisa kita nikmati sampai kapan-kapan. Atau bisa kita bilang itu seperti aset. Aset yang kalau misalnya beruntung dia akan melipat gandakan, compounding. Jadi salah satu penyesalan terbesarku adalah ketika tahun lalu aku tuh sebenarnya sudah niat mau ngonten, tapi ya itu tadi karena aku berada di zona nyaman, terus aku kayak males-malesan kadang ngonten, kadang enggak. Ya pokoknya kayak suka-suka gitulah. Nah, teman-teman, ini pesan aku buat kalian yang udah dari tahun-tahun kemarin ada niat konten, tapi sampai tahun ini tetap juga belum mulai-mulai. Nah, sebenarnya fokus yang utama itu ketika kita ingin memulai konten itu adalah tidak usah memulai dengan sesuatu yang berat. Nah, kesalahanku itu adalah aku terlalu memikirkan personal branding, alias aku ingin perfeksionis banget gitu. Iya, sebenarnya itu adalah suatu hal yang bagus, tapi sisi negatifnya adalah aku tidak memulai-mulai, alias terlalu banyak mikir karena terlalu perfeksionis. Nah, sebenarnya ketika kita memulai segala sesuatu, alangkah baiknya kita memulai dengan hal yang paling mudah dan jangan terlalu memikirkan kualitas di awal, karena ketika kita terlalu perfeksionis, maka hal itu tidak akan kita bukan tidak akan, hal itu akan sulit untuk kita akan sulit untuk konsistensi. Nah, salah satu hal yang mungkin aku bisa bilang aku lumayan konsistensi dalam hal itu adalah ketika aku mulai dari sekitar 4 bulan yang lalu udah mulai lari. Loh, apa hubungannya sama lari, Kak? Ya, aku bilang lari karena aku bisa bilang kalau misalnya di lari ini aku lumayan konsisten. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya di lari itu, aku sudah menerapkan yang namanya memulai dengan sesuatu hal yang mudah, yang bisa aku lakukan. Jadi permasalahannya sebenarnya begini, permasalahannya adalah ketika kita itu tidak memulai-mulai sesuatu karena kita memulainya dengan sesuatu hal yang berat. Misalnya contohnya kayak lari, sebenarnya kalau misalnya ditanya target gue luar biasa cuy, sekali lari gue menargetkan sekitar 10 kilometer. Tapi apalah daya, gue berlari itu paling cuman bisa karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan rute dan tempat, gue cuman bisa 5 kilometer. Nah, sepanjang gue nggak bisa melakukan lari sejauh 10 kilometer setiap sorenya, itu gue merasa bersalah dan gue merasa sia-sia kalau gue nggak mencapai target itu. Padahal ya kan kalau misalnya gue lari 5 kilometer setiap hari aja kan udah keren tuh ya. Akhirnya gara-gara itu gue merasa bersalah kepada diri gue sendiri dan gue merasa yang 5 kilometer atau berapa kilo yang belum gue capai 10 kilometer itu, gue merasa itu sia-sia alias jong. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin memulai sesuatu, ketika kita punya target, mulailah dengan suatu hal yang mudah. Jika ada satu buku yang paling baik untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara memulai sesuatu atau mengubah kebiasaan kita, alias atau membentuk kebiasaan baru, maka aku akan merekomendasikan buku ini. Yap, buku ini. Buku ini sudah aku miliki, bukan aku sih pemiliknya, adik aku yang beli, tapi aku ikutan baca. Jika ada yang bertanya kepadaku bagaimana cara kita one person be better, susah banget gue jadinya ya. Maksudnya 1% lebih baik daripada sebelumnya, maka jawabannya adalah buku ini. Di buku ini kalian bakal bisa membedah bagaimana cara merubah atau bagaimana cara kita membangun kebiasaan positif setiap harinya dengan memulai dari hal-hal yang kecil. Dan di dalam buku ini juga diceritakan bagaimana hal-hal yang kecil itu, ini bukunya judulnya Atomic Habits ya. Jadi itu karena bukunya udah berulang-ulang aku baca, jadi dia kayak bacaannya itu agak sedikit hilang. Jadi, salah satu rahasia orang-orang sukses itu adalah ketika mereka bisa membreakdown sesuatu yang besar menjadi suatu hal yang kecil alias small things. Itulah kenapa jika misalnya ada orang yang bertanya kepada aku secara jujur nih, dia bertanya gimana sih cara lu atau gimana sih cara kita merubah kebiasaan, buku ini jawabannya. Dan mungkin kalau misalnya aku diberikan kesempatan untuk merekomendasikan kepada orang-orang buku apa sih yang minimal gue baca seumur hidup atau buku yang bisa meningkatkan produktivitas gue, maka buku ini juga jawabannya. Gue sematin linknya di keranjang kuning kalau lo mau beli. Kalau misalnya lo nggak beli atau lo punya temen yang dia punya buku, misalnya buku Atomic Habits, yang nggak usah beli.
mending lu pinjem aja, lu baca dan lu resapi isinya. Cuman di sini gue nggak lagi jualan ya, gue nggak berjualan. Ini real rekomendasi. Gue hanya membantu kalian untuk mempermudah kalian kalau misalnya kalian mau check out. Kalau misalnya kalian nggak mau check out juga nggak masalah. Kalau misalnya kalian punya buku, kalau misalnya kalian punya teman yang dia punya buku ini, cepat-cepat kalian pinjam. Cuman aku merekomendasikan kalian untuk punya sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian punya sendiri, itu artinya kalian bisa mengulang-ulang membacanya. Dan di dalam buku ini juga, nah kalian bisa lihat, itu banyak sekali coretan-coretan atau garisan-garisan yang gue buat karena gue membacanya berulang-ulang dan gue mendapatkan hal-hal yang baru setiap gue membaca buku ini. Oke, segitu aja, gue nggak mau panjang lebar karena sebenarnya di sini bukan sesi untuk curhat ya. Kalau misalnya kalian mau beli buku yang sama, silakan check out Keranjang Kuning. Bye bye.